kalau kita lihat industri fundamental SRP ini menurut gua ya sungguh bagus menurut gua. Karena Ethereum semua bisa jadi sesuatu peluang bisnis, karena di sana kan dia menerima atau membuat sebuah smart contract. Jangan sampai nih Ethereum kalah sama selir-selirnya. Oke, buat ARMY XRP, jujur gue benci XRP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Kamat Kita Official. Untuk minggu ini kita berdua dikarenakan kawan kita yang satunya lagi absen dulu ya guys. Jadi kita meneruskan pembahasan kita kemarin mengenai koin-koin. Sekarang kita bahas di minggu-minggu lalu kita bahas tentang apa? Bitcoin. Minggu lalu Bitcoin. Lebih fokus ke pengenalan Bitcoin. Jadi malam ini lebih enak kita membahas tentang Ethereum atau mungkin altcoin season, sekaligus berita-berita terhangat nih yang lagi hype-hype-nya di minggu-minggu ini mengenai pasar kripto ya. Oke. Jadi untuk malam ini gimana nih menurut pengenalan tentang koin Ethereum ini nih? Sebagai pemula nih, untuk pemula. Kalau untuk pengenalan mungkin sudah semua orang tahu apa itu Ethereum ya kan, karena Ethereum itu adalah sebuah koin yang bisa dibilang ratu buat Bitcoin. Jadi banyak yang perubahan atau membuat dunia kripto gempar juga, salah satunya oleh Ethereum ya, karena Ethereum itu ekosistemnya bagus sih, dari mulai NFT itu banyak. Intinya sih Ethereum adalah jendelanya kripto sih menurut gue. Karena Ethereum semua bisa jadi sesuatu peluang bisnis, karena di sana kan dia menerima atau membuat sebuah smart contract kayak gitu sih. Itu Ethereum itu jendelanya kripto lah. Jadi kapan sih Ethereum ini sebenarnya muncul ini kapan sih? Jeda berapa tahun sih dari Bitcoin? Kalau untuk jedanya sih bisa kalian searching sendiri, karena gue nggak terlalu fokus ke Ethereum. Waktu itu gue lebih fokus ke Bitcoin dan BGB sih. Karena Ethereum menurut gue agak sedikit kurang menarik sih. Tapi itu menurut gue ya, kalau misalkan kalian mau invest di Ethereum, ya kalau untuk jangka panjang ya bagus juga. Karena sekarang Ethereum itu sudah mulai berkembang pesat, dan dia juga udah mulai membuat layer 2 dia sendiri dengan adanya Arbitrum, Optimism, dan yang lain-lain. Dan yang kemarin gua bahas itu, jangan sampai nih Ethereum kalah sama selir-selirnya, jangan sampai. Oh iya. Jadi menurut lo dalam jangka panjang Ethereum masih oke lah? Menurut gua bisa dibilang oke banget malah. Oke banget. Bukannya dia kemarin lu bilang kan kayak Ethereum ini sistemnya apa ya, dua arah ya, dia itu salah sistem sama Solana atau Sui ya. Nah menurut lu gimana nih? Yang kemarin gua sempat fundamentalnya nih, untuk orang-orang biar tahu dulu fundamental Ethereum itu kayak gimana. Jadi sebelum kita terjun di dunia kripto atau mau membeli koin, ya kita pastikan dulu fundamental dari kripto ini. Betul dari sesuatu koin yang mau lu beli. Nah itu sih analisa masing-masing ya, dan kita juga sedikit ada analisa masing-masing, walaupun gua sama lu sering kali berbeda karena pendapat. Nah balik lagi, Ethereum ini fundamentalnya gimana dulu nih? Ya
yang kemarin gua sempat bilang kan, Ethereum kalau misalkan tidak ada pengembangan dari si developernya, Iya. dia akan tersaingi oleh selir, entah itu Solana ataupun Sui. Iya. Kan? Dan setelah itu gua searching lagi segala macem, ya dia udah mulai lama sih ngembanginnya, cuman mungkin agak sedikit telat karena sudah di pacu sama si Sui sama si Solana Solana, itu. Cuman ya namanya juga step by step ya kan. Dan si Ethereum ini sudah menjalankan semua layer 2-nya, ya salah satunya itu Arbitrum mulai rame, Optimism mulai rame juga. Ya, Itu layer 2-nya udah mulai rame juga. Karena di sanalah si Ethereum mulai dengan berkembang pesat dan mulai dilirik lagi. Salah satunya Donald Trump udah membeli berapa triliun gitu. Oh ini ya. Iya, dari Ethereum. Dan semua juga banyak sih yang mulai membeli karena di layer 2 itu membuat jalur yang sama seperti Solana dan Sui itu sih. Nah, tadi lu kayaknya nyentil BGB yang mungkin mungkin gue sedikit nyesek ya dengan BGB ini ya, karena gue gue hold, gue sell, akhirnya ada terbang tinggi. Nah, menurut lu gimana nih perkembangan BGB? Karena kemarin yang gue analisa kan, kenapa kayaknya gue BGB ini jangkanya lama deh, kenaikannya juga nggak terlalu nggak di minggu-minggu kemarin. Kan gue sempat bilang kayak gitu ke lu, karena sistemnya di BGB ini masih berfokus sama staking kan. Nah, alasannya kenapa nih BGB bisa ngepang gitu tiba-tiba? Menurut gue banyak sentimen pasar juga, terus ditambah juga narasi-narasi yang dibawain sama para influencer dan para developernya itu luar biasa. Karena yang pertama, waktu itu kan sempat ramenya si CZ, ya sering dibilang si CZ lah, ya dunia orang-orang kripto juga tahu. Dia itu kan pendiri BNB ya kan. Dia kan lumayan lama juga di penjara. Itu kan secara psikologis pasar itu menjadi kekhawatiran sendiri. BGB developernya aja kayak gini, ada kasus segala macam. Itu membuat market pasar ataupun retail yang sama kayak kita itu agak sedikit khawatir ke depannya. Dan mungkin sebagian besar ada yang berpindah juga atau bikin akunnya BGB juga dan beli BGB juga. Ditambah juga kan harga BGB masih rendah juga, ada kemungkinan juga bisa nyentuh di harga 100.000 di tahun 2025 ini. Terus ditambah juga posisinya fundamentalnya ini menurut gue bagus banget. Ditambah staking ini kan sama kayak yang dulu ceritain ke gua, seperti deposito segala macam kayak gitu. Jadi kita menyerahkan satu koin, nanti kita dapat keuntungan berapa. Makanya kan ketika Bitcoin turun dan koin-koin merah BGB masih tetap hijau, yaitu banyak yang tidak menjual karena posisinya ada jangka atau ada masa ketika kita staking di suatu koin itu atau di BGB itu nggak bisa kita ambil. Itu yang membuat si BGB ini tetap hijau. Adapun penurunan paling ya nggak terlalu signifikan. Cuma berapa persen gitu, buat kemarin sampai cuma 6,58% deh dia turunnya. Ditambah kan banyak koin-koin yang listing dan ekosistem di BGB juga udah mulai terlihat juga, dari BWB terus tomato yang kayak gitu. Walaupun gua dapet airdropnya
menyakitkan ya ya. harga tomat menurun ya. Jadi petani-petani tomat sekarang lagi bersedih. Sehingga petani tomat ini sehingga dia ya aja busuk ya, dia membiarkan tomatnya busuk ya. Kebanyakan tomat. Tapi dia itu banyak diserang loh. Jadi jelas lah cok, lu bayangin aja. banyak loh dia diserang dia. Yang kasihan tuh temen gua sampai dia habis berapa duit ya buat ya VIP itu ya beli kan. Oh iya iya. Yang nah pas dihitung-hitung nggak kepulang modal cok. Kagak susah itu anjing. Untungnya gua Temen gue sampai 600.000 kalau nggak salah, dia beli sampai 600.000 yang deposit buat tomat ya kan. biar dapat TGA 100% tuh. 100% tuh. Taunya pas dia bilang dia kan dapat, gue udah dapat 150.000 tomat nih. Tomato. Pas pas gua kaliin, oh udah segini, anjing nyesek banget loh, nggak ada 1%-nya kayaknya, Iya. nggak ada itu. Parah itu tomat. Gue Iya, juga buset iya. udah mau balas dendam dari BWB ke tomat malah jadi kayak gini anjing. Jatuhnya gue cuma dapat 3.000 tomat doang. Berapa? 3.000 tomat. Masa 3.000 sih? Iya. 30.000 kali. 3.000 tomat. Jadi cuma dapat 1.000 rupiah apa berapa gitu gue lupa. Gua aja dapat 20.000 cu. 20.000. Iya. Nah, udah gue lupa. Pokoknya intinya gue dapat rupiahnya itu cuma 1.000 rupiah. Gua dapat 9.000 rupiahnya. Iya. Kok bisa ya? Makanya kata gua dapat 9.000. Oh iya, gua stakingin. Yang selalu kan gua Gua stakingin, itu kan yang hasil staking doang yang kita tarik. Iya, iya. Itu masih ada yang Masih kedua. Balik lagi ke BGB lagi nih, gua masih penasaran. Ketika bakalan ada koreksi misalkan, Iya. kemungkinan BGB ini bakal drop parah atau enggak menurut lu? Menurut gua nggak bakalan ngedrop parah menurut gua ya. Karena ya kembali lagi dia fokus banget di bidang staking ini. Dia kayak gimana ya? Dia kayak mempertahankan aset BGB ini karena nggak tahu dah gua ngerasanya gimana ya, percaya aja gitu walaupun dia turun nggak bakalan serendah koin lain. Karena kata gua anjir, gue nyesek banget pas gua bayi ya, walaupun gua untung juga sih ya, untungnya tipis lah. Harusnya gua dapat 100% atau 200% sih harusnya gua dapatnya. Kenaikan dari signifikan itu. Intinya gue udah pakai sistem Moonbake. Jadi posisinya gini, gue kan sempet posting di status WA kan. Iya. Gue nggak pernah bikin status di media sosial, paling di WA aja. Di WA kan terakhir kan gue beli 500 koin lebih lah ya, kalau nggak salah ya, gue lupa. Habis itu harga mulai naik, gue lupa jual di harga 50 atau berapa gitu. Gue mulai pakai strategi Moonbake kan. Jadi Apa tuh streaming? strategi ya buat kalian-kalian yang main kripto, pakailah strategi Moonbake. Ketika sudah aset kalian sudah mencapai 100%, ambil keuntungan ambil modal kalian. Terserah kalian mau 50% atau berapa persen, tapi yang jelas ambil modal kalian. Misalkan modal kalian 3 juta, terus koin itu naik 200% ataupun berapa persen, itu ambil aja modal kalian yang 3 juta itu. Kan bisa dijual pakai nominal tuh, ambil modal 3 juta, udah sisanya udah tinggal biarin, karena posisinya itu bukan uang gua, itu keuntungan gua yang gua biarin. Jadi lu nggak market mau turun segimana juga lu biasa aja. Gua udah nggak ada modal di sana. Itu modal yang keuntungan doang berarti ya. Ya Oh jadi makanya gua berani bikin gitu. kaos. Oh kaos. Karena bagi gua oke lah, misalkan kita tidak terlalu gede untungnya. Cuman gua nggak tahu kenapa ngerasa seneng aja gitu berbagi sama temen, apalagi kita punya teman-teman baru. Iya, yang kemarin Terus banyak komen tentang masalah koin atau mungkin kemarin chat tembok belum dicat. karena kita belum JP ya. Kasi nanti kalau kita misalkan udah JP, benar-benar JP dari koin-koin kita masing-masing ya, kita nanti ubah
ubah semuanya lah pokoknya. Jadi Pokoknya gitulah intinya BGB the next BNB. Gua boleh nanya nggak sekarang nih? Oke. Kan lu nanya tentang prediksi gua yang BGB, Iya. yang sekarang nilainya harga ATH-nya 80 hampir 90 lah. Iya. Sekarang turun di 68. 68 ribu. Sekarang gua nanya, Udah tahu sih. lu memprediksikan tentang XRP yang dulu gua amat sangat membenci itu XRP. Oke, buat army XRP jujur gua benci XRP. Tapi sekarang Ya mulai luluh. Coba lu kenapa begitu amat sangat suka sama XRP? karena satu sebelum koin-koin yang lain, gue masih flashback ke belakang dulu karena sebelum gue nganalisa satu koin, gue itu harus lihat dulu backgroundnya dia ini, asal muasal koin XRP ini Dan white papernya udah pasti. Karena gue lihat sebelum adanya koin-koin altcoin season ini yang banyak lah, banyak yang lain-lain sekarang ini. Nah, di belakang ini kan masih ada beberapa koin yang beberapa koin dino lah, menurut gua kayak Ethereum, BNB, salah satunya XRP ya kan, dan satu lagi apa? Gua lupa deh. Excellent ya. Nah, masing-masing koin kripto ini, maksud gua kenapa gua prediksi XRP ini bakal ngepam, karena dia kan ada roadmapnya sendiri dia. Kuartal 1, 2, 3 dan kuartal 4-nya ini kemarin di tahun 2003 dan sekarang hebatnya dia udah finishnya apa? Dia karena udah fokus ke pengembangan sistem sama sistem adopsi yang lebih banyak lagi, memperluas sistem adopsinya. Karena menurut gua dulu kenapa koin XRP ini nggak ngepam kayak koin-koin Ethereum, BNB yang harganya sekarang udah jutaan, karena gue ngelihatnya karena ini kan sistem industri juga kan, karena mau gimana pun balik lagi ke background gue yang industri, mungkin dalam sistem industri itu kayak gue memprediksi XRP ini ya memang di tahun-tahun sebelumnya itu ya nggak bakalan bisa se-hype ini, karena zaman era digitalisasi ini belum secanggih sekarang, makanya XRP itu masih dia masih tahap penyempurnaan. Karena mau gimana pun pengesahan CBDC kan dulu belum sekarang, belum kayak sekarang. Nah, karena kan kalau CBDC kan harus melek negara A dan B dan C gitu kan. Karena banyak katakanlah di tahun 2016 kan Indonesia belum ada teknologi, belum secanggih sekarang. Ya kan, kita aja masih jaringan masih 2G kan atau 3G kan gitu kan. Iya kan 2012 2016 itu kan 3G. Iya, 2017 18 ininya kan udah mulai canggih teknologi, dan ibaratnya di situ gua kayak gue yakin nih Selfie kedepannya bakalan ngepam. Karena apa? Karena dia udah selesai di Q1 sama Q4 ini udah kelar doang, dan sekarang dia fokusnya sama memperluas adopsi dia. Dan sekarang bank-bank sentra pun menurut gua ya mau nggak mau dia harus adopsi, karena dia XRP ini semacam alat apa sih punya, dia itu lintas negara menurut gua bakalan terus transaksi, dia bakalan terus kepake menurut gua. Dan mau nggak mau negara lebih hemat, efisiensi lebih oke ya kan antar negara, terus nggak ribet juga dalam ibadahnya sistem transaksi dan biaya yang murah. Menurut gua itu suatu terobosan yang negara mana sih yang nggak mau gitu kan. Dia cuman ibadahnya kuadrilium, cuman fee-nya cuma berapa, cuma 500. Itu kita berapa triliun yang kita transfer, dia cuma 500 kan kayak gitu. Lu sempat benci nggak sama si Gary yang ketua sekuritasnya? Oh iya, gue sempet sih, tapi pas kabar dia diganti gue baru kayak wah
angin segar menurut gua. Karena kan yang membuat XRP macet itu kan kalau menurut gua pribadi sih namanya juga sebuah Ini komunikasinya ini terhadap pemerintahnya ini kurang dan terus ditambah emang dianya skeptis, Bu. Iya. Dianya skeptis. dia tibanya sama pemerintahan di Amerika ini ya kurang ini. Terus ditambah juga presiden kemarin tuh Joe Biden kan nggak terlalu mendukung di dunia kripto, makanya setelah Trump naik akhirnya apa sekarang RLUSD kan udah mulai disahkan. Ya USDT kan karena emang kemarin ada konflik, akhirnya USDT kan sekarang diblok. Ya kan secara nggak langsung berarti ini angin segar dong kayak XRP. Nah menurut gua kayak gitu, makanya kalau gua sistem kan kalau kita lihat industri fundamental XRP ini menurut gua ya sungguh bagus menurut gua. Karena apa? Mau lu taruh lama bertahun-tahun, semakin maju zaman kita, teknologi semakin canggih, mau nggak mau semua bank sentral itu masuk ke dunia kripto, ke Web3 ini. Nah, itu solusi terbaiknya ya XRP ini karena dia yang udah perizinan semuanya udah lengkap menurut gua. Ya sekarang tinggal memperluas ini doang, adopsi koin-koin dia biar semua transaksi masuk ke XRP ini. Menurut gua kayak gitu sih. Terus lu udah JP berapa dari XRP? JP yang kecil udah hampir 300% lah. Buset. Tapi yang kemarin yang gue dari BGB gue pindahin itu belum JP. Karena gue mikirnya ya namanya market ya. Iya. Tapi gue ngerasa seru juga main di market ini. Iya betul. Karena kita kadang analisa lu sebagus apa, kita prediksi walaupun dia fundamentalnya bagus, kita tidak bisa menebak pasar ini jatuhnya kemana. Kemana gue tebaknya ya katakanlah BGB ini bakal naik nanti lah di minggu ini atau minggu berikutnya. Nggak ada masih ada gue untuk nge-hold lagi nih BGB lagi, nggak tahunya selang 3 hari tuh anjir. Pokoknya yang udah mulai terjun di dunia kripto itu merasakan apa ya namanya keseruannya di dunia apa ya pencarian koin yang menurut kita itu sangat tinggi. Aduh Keren sih menurut gua. Itu ngerasain gua ada. Apalagi kita punya partner ya, kayak dia sama gua beda nih. Itu nambah seru. Jadi dia sebagai BGB lovers dan sebagai XRP lovers yang mudah Armin. Dia menurut gua kayak seru lah. Karena satu sisi gua nggak usah nganalisa di BGB karena ada dia, dan dia pun mungkin sebagian sama kayak gitu. Itu enaknya kita jatuhnya kita saling tuker pikiran lah, feedback balik lah, intinya kayak gitu. Iya, intinya sih menurut gua simpelnya gini, Bitcoin itu emas digital, ya kan? XRP itu tempat transaksinya antar peer-to-peer ataupun negara. Udah itu cukup di situ aja kita. Jadi nggak usah mikir-mikir bakal bullshit. Jadi ada kan yang sekarang lebih ramai nih antara Bajar XRP nih. Yang mengagung-agungkan XRP mungkin dia terlalu berlebihan, karena gua juga sebagai army ya, tapi gua nggak berlebihan kayak gitu ya. Tapi itulah serunya di entertainment ketika sang influencer mulai membesarkan sesuatu, itu pasti seperti itu. Memang dunia entertain itu seperti itu, membesar-besarkan sesuatu hal kecil biar lebih seru aja gitu. Makanya, tapi balik lagi nih ke topik yang minggu ini yang menurut gua lagi seru nih. Harus kan market nih di minggu-minggu ini kan naik ya. Nah, ada statement Pete Powell yang kemarin ini apa sebutnya dia? Ya intinya dia sudah memangkas suku bunganya, terus dia membuat sebuah narasi kalau AS itu tidak ada rencana untuk membuat Bitcoin itu cadangan di negara tersebut. Itu sih. Itu yang membuat dunia kripto yang harusnya ketika ada pemangkasan suku bunga itu naik dan meroket atau ngepam,
karena sebuah narasi itu makanya turun. agak sedikit turun. Tapi kan ada narasi yang kayak katanya Paul ini nggak mendukung Bitcoin. Iya. Nah, tapi kan Trump ini mendukung Bitcoin. Iya. Dia ingin memecat, dia meminta Powell ini suruh mengundurkan diri, tapi Dia nggak mau ya. Powellnya nggak mau dia, karena dia nggak mau. Intinya harus sesuai dengan. Iya, dia tidak mau jangka- mengundurkan diri kalau mungkin jangka periode dia mungkin ya. Iya, periode dia belum berakhir. Nah, makanya ini lagi genjang-genjangnya antara presiden AS sama Powell ini sebagai apa sih? Gue lupa. Ya itu pokoknya keuangan lah. Keuangan kan dia kayak Sri Mulyani gitu ya. Kayak gitu. Terus menurut gue gini, Gimana nih? seperti ada sebuah rencana loh. Tapi lu sedikit ada keresahan gak sih? Aduh, gue takut Bitcoin tiba-tiba ngepam, altcoin season juga ngepam, Bitcoin ambles nih gitu kan. Ngedown kali. Iya, pokoknya Bitcoin lu ibanya koin-koin lu bakalan ambles lah ibanya. Gue udah nggak terlalu mikirin itu sih, karena jatuhnya uang gue yang di sana itu udah apa ya? Udah bukan uang gue, karena ya yang tadi gue bilang itu udah ada strategi moonback-nya itu, makanya gue udah selalu aja gitu, udah enak lah gitu. Ditambah kan kemarin sempat ini juga kan, gue nggak ngajak lu dulu gitu, karena event kita kan yang bertiga udah kelar. Terus gue bikin event sendiri, nah itu gue lumayan besar di sana, jadi teman-teman gue yang ikut invest ke gue udah gue kasih, keuntungannya juga udah bagi-bagi lah. Pokoknya udah kelar. Nah di sana gue untung lumayan gede, makanya pakai strategi moonback itu. Jadi kalaupun udah turun drastis segala macam, gue udah nggak terlalu kayak awal-awal ngeliat lagi gimana nih market gitu. Udah nggak terlalu seperti itu. Paling gue ngecek buat misalkan nih kita mau podcast, itu gue cek biar nanti gue tahu harga yang sekarang gitu. Oh iya Bang. Tapi perkiraan lu, prediksi lu, apakah Bitcoin bakalan terus turun atau mungkin ini cuma narasi doang? Sebuah narasi yang ya ada udang di balik batunya. Menurut kayak gimana nih? Menurut gue sih ketika ada penurunan seperti sekarang itu sebuah koreksi yang wajar, karena ngelihat di riwayat halving tahun-tahun yang lalu pun sama seperti ini. Cuman kembali lagi, ini sepertinya ada sebuah strategi dari Trump dan si Powell ini, itu menurut gua ya. Karena yang kita tahu kan si Trump tidak akan membuat sebuah CBDC di negaranya. Cuman karena XRP ini amat sangat dibutuhkan di semua negara, kayaknya bakal ada perubahan juga sih. Makanya si Powell bikin narasi AS tidak membuat sebuah Bitcoin untuk aset cadangan negara. Itu menurut gua mungkin iya. Cuman kan kita nggak tahu asetnya bakalan XRP apa bukan. Itu karena kan ini gue paham kan lu. Jatuhnya ke arah sana. Gue paham. Gue baru jatuh. Gue baru karena keuangan benar. Transaksi dibutuhkan di sebuah negara dengan lintas yang amat sangat cepat, cuma hanya hitungan detik, menit, kelar. Itu XRP loh, lu bayangin. Makanya kan banyak yang berpikiran XRP ini akan mengalahkan Bitcoin segala macam. Oke, kita mikirnya ke sana. Cuman jangan terlalu berlebihan. Nah, di satu sisi otak gua ini mencerna. Oke, si Paul bilang kayak gini. Terus XRP ini mau ke arah mana nih? Sedangkan CBDC, si Trump tidak mengizinkan mengadakan CBDC di AS, tapi negara-negara lain sudah mulai. Sedangkan AS itu ibaratkan kiblatnya keuangan lah gitu, suatu negara. Ini menurut gua jadi sesuatu hal yang tanda tanya besar. Makanya ketika Fed Powell bilang dia tidak
ada cadangan di Bitcoin, kemungkinan besar di XRP karena nih pelantikan XRP sudah memberikan berapa triliun? Iya, 40 triliun 40 triliun buat siapa? buat Pelantikan presiden. si Iya. Trump. Dia baru ngeluarin 40 triliun dia Iya. Pasti ada sesuatu hal yang Iya. mereka sepakati di balik di layar balik itu. layar. Ada kesepakatan apa nih? Karena menurut gua kenapa SRP ini bakalan dibutuhkan, kenapa? Sekarang Asia aja kan. Ya, Asia Tenggara. Asia Tenggara ya hampir ya. Ya BRICS ini kan katakanlah BRICS ini udah nggak mau menggunakan dolar kan. Hmm. Makanya gimana caranya dolar ini biar nggak melemah? Jadi pindahnya ke mana? Akhirnya apa? Cadangannya ke SRP ini menurut gua. Karena kan kita nggak tahu nih si Trump sama Bridge ini ada pertemuan apa nih Iya. sehingga dedolarisasi ini tidak Bridge ini sudah mensepakati tidak akan menjalankan kelanjutan dedolarisasi. Iya. Dia akan tetap menerima. Tapi pasti kenapa tiba-tiba keputusannya berubah? Iya, iya. Ya kan, yang tadinya mereka gencar-gencarnya dedolarisasi tiba-tiba tidak menjalankan ini. Nah, ada kesepakatan apa nih Bridge Ya. sama Trump? Soalnya apa? Gua setuju dengan itu karena gimana pun BRICS misalnya gini, katakan sebuah negara dia membutuhkan misalkan Amerika katakanlah dia membutuhkan minyak, Ya. katakanlah di Rusia kan dolar nggak berlaku ke Rusia, harus nggak mau dolar ini harus pindah ke BRICS kan. Ya. Nah, adanya SRP mungkin menurut gua itu mempermudah perdagangan dia. Jadi menggunakan koin SRP. SRP ini mungkin perantara perantara untuk transaksi. Karena di Rusia sudah menjalankan Iya. itu XRP. Karena ditambah Rusia juga tidak memboikot dolar. Iya. Karena dia nggak mau ada dolar. Mungkin ada masuk. kesepakatan di Mungkin sana. di sana. Ditambah developer si developer XRP ini nyumbang 40 triliun ke pelantikan Donald Trump ini. Di sana kode-kodenya sudah mulai terlihat. Karena gue sempet, wah kalau misalkan kemungkinan ya, kata gue kalau memang dia tidak mendukung Bitcoin, apakah altcoin ini bakalan lumpuh? Sedangkan Bitcoin ini kan sebuah, menurut gue udah jadi barang antik, nggak mungkin juga, maksud gue bakalan hancur, karena apa ya, orang juga nggak mau dia menjual sia-sia kalau nggak ada pengganti dari itu. Sedangkan koin-koin yang lain itu masih ada orang di belakang itu yang memainkan pasar ya kan, memainkan pasar itu kan ada di orang-orang di belakang itu belakang layar ya kan. Nah makanya gue bilang ke lu tadi, yuk kita podcast berita lagi ini bagus nih udah kayak Otak gitu. gue juga sudah mulai berjalan ke sesuatu hal yang tidak mungkin dan mungkin akan menjadi mungkin. Iya. Dan kemungkinan itu akan menjadi mungkin suatu saat nanti mungkin. Iya. jadi saya awalnya tidak tahu. Terus tiba-tiba saya dikasih tahu dan saya juga tidak tahu. Kayak calon wakil gitu. Tapi lu sempat berpikir nggak tentang Bitcoin dan XRP? Menurut gue ini adalah sebuah pertarungan si sebuah negara dengan sebuah bilioner. Paham nggak? Semua bilioner beli Bitcoin, MicroStrategy, BlackRock, dan yang lain-lain yang notabene punya uang banyak. Si negara ini lebih, menurut gue ya, lebih berfokus pada suatu koin XRP ini. Karena apa ya? Lupa gue. Yang apa? Eskavador. Nah, Eskavador sudah tidak menggunakan Bitcoin. Bitcoin dia udah menjual semua. Nah, Eskavador ini kan negara. Iya. Besar kemungkinan dia kayak XRP menurut gua. Menurut gua El Salvador pasti menurut gua, karena kemarin juga gua lihat BlackRock juga udah menjual beberapa aset Bitcoin, dia dipindahkan ke XRP ini, BlackRock ini. Nah, Donald Trump pun kata gua sebagian juga sama dia. Makanya
Tapi BlackRock kan hanya sebagian. ada ya? sebagian, tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ini terjadi nih, narasi-narasi ini ada yang lu katakan tadi, ada kode-kode di belakang ini, bilionnya kan gampang aja, karena dia ya gue udah mau gua jual semua mau enggak tetap untung kan gitu kan ya. Tapi kan? menurut gua nggak bakalan mereka jual itu Bitcoin, karena menurut gua bakal ada pertarungan antara si pengusaha dan si penguasa negara. Ini menurut gua nih, mereka akan bertarung di sana antara Bitcoin, si pengusaha, si XRP, si negara. Ini menurut gua nanti bakal ada pertarungan di sana. Karena dari zaman dulu sebuah negara atau si kepala negara itu kebanyakan disetir oleh bilioner. Percaya atau enggak? Iya, Itu. karena mau nggak mau lah Ya jatuhnya ya di negara Konoha aja. Kan Iya. ada naga 9 tuh. 9 naga. Oh, Ada naga 9. tapi naga 9 dia punya anak satu, jadi naganya 10. Iya, Ya. itu. Masih anak-anak kan. Masih anak-anak. 20 berapa tahun gitu. Iya. Jadi dia naga 10. Itu sih. Kalau ngerti sih. Ngerti lah. Ya. Jadi kemungkinan ya harapan SRT masih tetap oke lah menurut gua untuk jangka panjang ya, karena nggak mungkin juga kan sebuah blok kripto atau blockchain ini hancur ya gara-gara narasi ini menurut gua. Iya. Dan berita terupdate ya, Project Garuda sudah mulai rampung. Oh iya, baik Nanti Garuda. rupiah Kak. yang stable coin sahnya ya. Iya. Kalau yang kemarin gua share itu kan ya kayak Emang USDT iya emang sama kemarin LUSDT. Kemarin gue lihat yang kan sebelum lu kirim, nah besoknya gue lihat terupdate-nya lagi karena Garuda ini udah bikin ini sih koin digitalnya. Iya. Kayak udah mulai, udah ada sebenarnya. Cuman belum dipasarkan aja, Habis, ya. belum dipasarkan. Karena bagus sih menurut gua, karena kalau misalkan masih lihat meresahkan kayak kemarin di Ya, banyak tuh duit palsu ya. di Masih yang kemarin di UIN ya kan, Ya, yang UIN. Makassar ya. Makassar kan Itu kan lolos Iya. TM ya, iya sampai 7 7T triliun lebih lebih. sampai 14 triliun itu berapa ya? Gua nggak tahu ya, disclaimer dulu kalau salah. Mungkin berapa triliun, intinya udah triliunan lah. Nah, meresahkan juga menurut gua. Kan lah lagi masa bank yang bikin hologram di duit itu segala macam bisa tembus. Bisa tembus, ATM aja bisa tembus Bisa ya. tembus. Makanya solusi terbaik ya sekarang itu kita harus melek di dunia digitalisasi sih, mau nggak mau ya, mau nggak mau kita harus melek di dunia digitalisasi, karena gimana pun orang itu semakin pintar untuk membuat tiruan, Iya. sedangkan digitalisasi belum tentu dia bisa. Kayak pencuri aja sih, Iya. gimana kita mau pasang CCTV secanggih apapun terus bikin kamar yang pakai kunci sensor segala macam pun maling lebih pinter Pinter men. men menurut gua, karena orang Indonesia cerdas menurut gua untuk sebuah tiruan. Betul. kan Daripada bikin yang baru apa ya, pusing ya kan, Iya kan? mending niru orang. Iya, semua ini kayaknya hampir semua loh. Hampir semua kita bikin brand lokal, mau baju, mau celana, mau sepatu, itu pasti Pasti ada sebuah kemiripan. ada semua Brand- kemiripan brand- dan dia juga pintar untuk menyerupai hal-hal yang originalnya ini. Bahkan kita juga sering, kalau misalkan kalian sering cekot-cekot di Shopee atau apa, kan banyak kaos-kaos yang KW ya kan, bahkan influencer juga kan banyak yang kayak geram sama orang-orang yang sering mengcopy paste produk orang nih, kan banyak kan kayak kesel gitu, apalagi ini duit pun bisa dimanipulasi. Mau nggak mau ya solusi terbaiknya ya digitalisasi ini, karena mau nggak mau pencuri apapun transaksi masih tetap
ada, Iya. nggak bakalan bisa terhapus transaksi itu sih Gitu sih. plusnya di dunia digitalisasi. Jadi menurut pengenalan koin nih, balik lagi ke topik Ya. pengenalan koin Ethereum dan tadi yang BGB, SRP, kesimpulannya gimana nih menurut lo Kesimpulannya gini, untuk orang-orang yang biar minat, biar melek lah? kesimpulannya gini, halving itu 4 tahun sekali. Sekarang saatnya kalian masuk di salah satu koin yang menurut kalian itu akan naik drastis. Ini mumpung masih koreksi, dan jangan lupa kalian riset terlebih dahulu. Dan nanti selama Januari 2025 sampai Desember akhir 2025 itu akan terus ngepam, dan tahun berikutnya 2026 itu akan ada koreksi dalam. Udah sih, itu aja sih. Mulailah dari sekarang. Jadi kesimpulannya lah adalah hari ini apa tadi, meleklah di dunia kripto ini mungkin bukan sebuah ajakan tapi setidaknya melek lah, karena mau kalau tidak sekarang tuh kita kapan lagi, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Betul. Karena sekarang eranya digitalisasi, semua adanya di tangan kalian, di handphone kalian scroll bisa melacak sendiri gitu sih. Iya. Jadi untuk pembahasan ini gua rasa cukup, Ya, mungkin ada sedikit tambahan. cukup sih. Cukup. Untuk penutupan ya tetap pada sesuatu yang kalimat yang gua lupain tadi. Salam investasi. Harus tadi di awal gitu. Oke, selamat bertemu di episode Video selanjutnya.